Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu, yaitu tentang hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang apa itu hakikat fisika. Nah, sambil kita review dulu ya. Hakikat fisika minggu lalu itu yang pertama sudah kita bahas, yaitu tentang sebagai produk ya. Hakikat fisika sebagai produk kemarin dimulai dari fakta hingga model. Misalnya ada fakta, konsep, prinsip, dan lain-lain sampai model. Kemudian hakikat fisika sebagai proses, di mana proses dalam fisika atau dalam sains pada umumnya itu dikenal sebagai metode ilmiah, gitu kan ya. Ada langkah-langkah metode ilmiah, mulai dari pengamatan atau observasi hingga menarik kesimpulan. Dan yang terakhir ada hakikat fisika sebagai sikap. Nah, salah satu sikap dalam fisika itu diperlukan dalam keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sekarang kita bahas keselamatan kerja di laboratorium. Nah, keselamatan kerja di laboratorium itu sangat penting ya bagi semua pihak. Keselamatan kerja di laboratorium menyangkut semua unsur yang terkait subjek atau praktikan, ataupun objek atau peralatan dan ruang praktikum. Nah, adapun tujuan penerapan keselamatan kerja itu adalah untuk melindungi praktikan dalam melaksanakan praktik, kemudian menjamin keselamatan setiap orang yang berada di dalam laboratorium. Kemudian mencegah atau menguranginya kecelakaan di laboratorium, dan yang terakhir memberi pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai langkah awal untuk penanggulangan. Nah, di sini sudah dituliskan beberapa aturan keselamatan kerja. Ada aturan umum. Yang pertama, aturan-aturan keselamatan secara umum. Nah, harus ikuti petunjuk eksperimennya. Kemudian, jangan melakukan hal yang tidak diizinkan oleh guru. Jangan menggunakan peralatan tanpa izin dari guru. Kemudian yang keempat, usahakan untuk tidak menumpahkan bahan-bahan di laboratorium. Jangan makan di laboratorium, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan eksperimen. Dan yang terakhir, setelah eksperimen, bersihkan daerah kerja, kembalikan semua peralatan ke tempat semula, padamkan pembakar, dan periksa apakah saluran gas pembakaran sudah terputus. Ini perlu sekali diperhatikan apabila kita ingin melakukan suatu percobaan atau eksperimen di laboratorium secara umum ya. Nah, di sini akan dipaparkan aturan-aturan keselamatan kerjanya masing-masing. Ada aturan untuk keselamatan mata, di mana kita harus menggunakan kacamata pelindung. Kemudian bilas mata dengan air jika terjadi kontak mata dengan zat-zat kimia. Kemudian ada keselamatan terhadap benda panas. Ikuti prosedur ketika menyalakan pembakar bunsen atau lupa. Kemudian gunakan jepitan atau tang dan pemegang tabung uji atau sarung tangan anti api. Kemudian selalu arahkan tabung uji atau botol uji menjauhi diri sendiri dan teman kerja. Ini kalau kita akan melakukan eksperimen menggunakan pembakar bunsen. Kemudian terhadap peralatan yang mudah pecah. Periksa alat mudah pecah sebelum digunakan. Jangan memaksakan penjepit ketika dipasang ke tabung kaca. Pastikan alat mudah pecah sudah kering sebelum dipanaskan. Gunakan sarung tangan anti panas ketika mengangkat alat mudah pecah. Laporkan kepada guru jika Anda atau ada temannya yang memecahkan alat. Kemudian cuci alat mudah pecah setelah selesai digunakan dan biarkan kering. Nah, yang terakhir terhadap listrik.
Pastikan tangan dan bangku kering sebelum menggunakan alat-alat listrik. Jangan gunakan kabel sambungan yang terlalu panjang untuk menghubungkan peralatan listrik. Putus sumber daya ketika ingin mengubah atau menyetel ulang rangkaian-rangkaian listrik. Dan yang terakhir, jangan menghubungkan terlalu banyak peralatan listrik ke sebuah stop kontak listrik, karena stop kontak dapat mengalami beban berlebih dan menyebabkan kebakaran. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan untuk keselamatan. Tadi ada terhadap mata, kemudian ketika menggunakan benda panas, dan yang terakhir terhadap listrik. Nah, ini perlu diperhatikan juga lambang-lambang bahaya yang ada di laboratorium. Nah, ini lambang yang pertama itu artinya mudah terbakar. Berarti harus hati-hati gitu kan ya. Yang ini mudah meledak, kayak gambar pecah gitu ya, mudah meledak. Kemudian bahan yang berkarat. Gambarnya seperti ini, bahan ini membunuh jaringan hidup seperti kulit dan mata. Ketika bersentuhan dapat menyebabkan kebakaran juga. Kemudian ada lambang yang keempat, yang lambang seperti ini, kepala tengkorak. Ya, berarti bahannya beracun. Yang ini tanda silang, berarti bahannya iritasi, bisa mengiritasi kulit. Dan yang ini bahan radioaktif. Nah, ini ada prosedur ketika kita ingin menggunakan pembakar bunsen. Ini ada prosedurnya ya. Putar kolor untuk menutup lubang udara, kemudian letakkan nyala korek api di bagian atas tabung. Jadi nggak usah deket-deket, bagian atasnya aja, nanti dia udah nyala. Kemudian nyalakan keran gas secara perlahan. Nah, ketika sudah muncul apinya, nah ini ada jenis-jenis nyala apinya gitu ya. 1, yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama, jika lubang udaranya tertutup sempurna, nyala apinya akan seperti ini. Kemudian lubang udaranya sedikit terbuka, nyala apinya agak orange, udah mulai berubah warna. Kemudian lubang udara terbuka sebagian, udah mulai biru, ada ungunya. Dan yang terakhir, jika ketika lubang udaranya terbuka seluruhnya, maka dia akan membentuk segitiga seperti ini, warna biru. Nah, ini berarti nyalanya sempurna untuk pembakar bunsen. Nah, itu ya untuk keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya, kita bahas peran fisika dalam kehidupan. Nah, di sini sudah dituliskan beberapa peran fisika. Yang pertama, ditemukannya handphone untuk berkomunikasi jarak jauh, kemudian MP4 untuk memutar musik atau lagu kesukaan kalian. Zamannya dulu pasti sering banget nih ya pakai ini. Kemudian televisi, kemudian adanya superkonduktor, pesawat, kemudian dia bisa menjelaskan fenomena alam, dan ditemukannya serta dikembangkannya sumber makanan baru, dan lain-lain. Banyak sekali peran fisika dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Selain ada perannya, ada keterbatasan serta dampaknya. Keterbatasannya salah satunya yaitu belum ditemukannya cara pencegahan dan pengobatan untuk penyakit tertentu. Dan dampak negatifnya salah satunya itu tercemarnya udara oleh gas pengotor-pengotor. Contoh karbon monoksida dan timbal. Kemudian ada pencemaran tanah oleh pupuk dan pestisida, pemanasan global, serta berkembangnya virus-virus baru hasil rekayasa genetika. Ini dampak negatif dari sains, bukan hanya dari fisika ya, dari pelajaran fisika. Itu Ibu rasa penjelasan kita singkat, cukup perlu diketahui dan diperhatikan sekali, apalagi tentang keselamatan kerja. Karena apabila kita bekerja di laboratorium, nah hal-hal seperti itu sangat-sangat harus kita perhatikan ya. Itu Ibu rasa. Nah, ini ada tugas untuk kalian di rumah tentang keselamatan kerja. Nah, semisalnya nih, seandainya ketika kita melakukan suatu praktikum tentang kalor, nah bagaimana
keselamatan kerja yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan praktikum tersebut. Ketika Anda beserta teman kelompok melakukan percobaan pengukuran kalor, tentu akan berhubungan dengan panas. Oleh karena itu, diperlukan keselamatan kerja dalam melakukan percobaan tersebut. Apa saja yang diperlukan untuk keselamatan kerja dalam percobaan tersebut? Tuliskan hasilnya dalam kertas dan kumpulkan kepada guru Anda. Oke, ini tugasnya ya, cukup jelas Ibu rasa. Silakan dituliskan keselamatan kerja apa saja yang harus kalian perhatikan untuk percobaan tentang kalor, dan dikumpulkan, dituliskan namanya, dikumpulkan ke guru yang bersangkutan. Ibu rasa cukup. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.